Okay. Okay, good morning, everyone. Today, it's your time to give the campaign as the project collaboration. The first performance will be Aprilo Navigan, Aji, Rafa Felix, and Aura Amanda. So please do the best for the campaign. And for the criteria of the scoring guide, is the first one is content. So you can give or deliver the content of the campaign based on the requirement. Yeah. And the second one is body language. You can persuade the audiences using your body language. The third one, attractiveness. The students are able to use effective devices to make their campaign attractive. Yeah. So that's for English based on news item and caption. But based on English literature, there are three. The first one is content, pronunciation. So give your best for your pronunciation and language features. Okay, so please welcome Aprilo Navigan, IG, Felix, and Aurel. Please start the campaign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Shalom. Aurel, please turn on your camera, Yosafat. The first thing that you must do is please turn on your camera. Okay, good. Okay, you can start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Berikut presentasi kelompok 7 jika kami menjadi kepala daerah Yogyakarta. Di kepala daerah di Yogyakarta. Lanjut. Ini beberapa tim kami, yaitu saya sendiri, Aji Setio, lahir pada tanggal 8 Februari 2004. Saya menjadi kepala daerah. Saya Aprilio Navigan, lahir pada tanggal 7 bulan 4 2004. Saya sebagai wakil kepala daerah. Saya Valva Setiawan, lahir tanggal 25 Oktober tahun 2003. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris. Saya Aurelia Amanda Putri, lahir pada tanggal 21 Juli 2004 sebagai bendahara. Di sini tersedia bahwa ini peta Yogyakarta. Lanjut. Beberapa visi dan misi kami, yaitu yang pertama, visi kami adalah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang aman, sejahtera, dan yang peduli terhadap pengembangan teknologi, terutama pada sektor-sektor ekonomi, tanpa mengurangi kebudayaan aslinya. Misi kami yang pertama adalah memajukan seluruh rakyat, terutama masyarakat Yogyakarta yang kurang mampu dengan beberapa program. Yang kedua, mengurangi kemacetan dengan cara mengembangkan infrastruktur yang bisa mendeteksi kemacetan dengan dibantu billboard yang memantulkan jalan yang sedang padat didukung oleh Google Map. Yang ketiga, berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, pemberian modal usaha, dan santunan pemasaran pada usaha kecil, menengah, yang mandiri dan padat karya. Membuat sarana prasarana seperti MRT untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang hendak berpergian jauh seperti ke Jogja, dari Jogja ke Semarang atau ke Solo, dan dan para mahasiswa yang ingin pergi ke kampus mereka. Dan yang terakhir adalah menanam pohon di setiap pinggir jalan dan mewajibkan semua masyarakat untuk ikut merawat dan melestarikan pohon tersebut. Beberapa program-program kami untuk menunjang Yogyakarta yang lebih baik lagi, yaitu yang pertama, memaksimalkan sektor pariwisata untuk mengurangi kemiskinan. Yang kedua, menetralisir banyaknya angka kriminalitas yang tinggi. Yang ketiga, membangun pabrik daur ulang sampah. Yang keempat, membangun jembatan layang di daerah Malioboro untuk memudahkan dalam penyeberangan jalan. Yang kelima, melakukan pemugaran dengan teknologi 3D scanner. Yang terakhir adalah membuat sarana prasarana seperti MRT.
Yang pertama, memaksimalkan sektor pariwisata untuk mengurangi kemiskinan. Banyaknya fakir miskin diakibatkan rendahnya UMR Yogyakarta. Hal tersebut mendorong kami untuk memaksimalkan UKM terutama di bidang pariwisata yang dikelola oleh pedesaan. Seperti contohnya yang ada di gambar presentasi kali ini, yaitu salah satu tempat wisata yang ada di pedalaman yang dinamakan oleh Blue Lagoon, di mana tempat pariwisata tersebut masih dikelola oleh pedesaan dan belum tersentuh oleh pemerintah di Yogyakarta. Dengan harga yang murah, tiket masuknya hanya 10.000, itu masih kurang menurut kami, dan semoga dengan dibantunya adanya program ini, pedesaan tersebut bisa memiliki pemasukan tersendiri. Lanjut. Meningkatkan tingkat menetralisir tingkat kriminalitas atau disebut di Jogja adalah klitih. Kriminalitas di Jogja adalah klitih. Mereka adalah anak-anak muda yang melakukan pembacokan hanya untuk masuk geng. Kebanyakan pelakunya adalah anak-anak muda yang berumur 16 sampai 19 tahun atau SMP hingga SMA. Dengan begini kita akan membuat aplikasi untuk melaporkan kejadian kriminalitas hanya dengan satu tekan kepolisian akan segera menangani. Seperti gambar di atas, yaitu seperti terlihat bahwa itu adalah contoh-contoh pelaku yang diduga klitih. Mereka yang sangat masih muda melakukan pembacokan hanya untuk ingin masuk geng, lalu korban ditinggal dengan begitu saja, tidak diambil barang-barangnya. Dan ini lebih parah daripada perampokan. Nah, seperti di bawah, itu adalah salah satu video contoh di mana tim Jaguar yang dari Bandung sudah mempergunakan aplikasi tersebut, yaitu tim Jaguar, di mana mereka sudah meluncurkan aplikasinya untuk melaporkan semua kejadian yang ada di lapangan dan langsung ke anggota-anggota yang sedang berpatroli pada saat itu. Lanjut. Felix. Untuk selanjutnya, bangun PLTS untuk mengurangi sampah. Dengan banyaknya wisatawan yang datang di Yogyakarta, membuat tumpukan-tumpukan sampah semakin banyak. Dengan begitu, kita ingin memutar kembali sampah tersebut untuk menjadi energi listrik. Dan nanti listrik tersebut akan didistribusikan ke desa-desa yang belum memiliki pasokan listrik. Hal ini tentu saja sangat membantu masyarakat sekitar. Apalagi di Yogyakarta pada saat ini memiliki tempat wisata yang sangat banyak sekali. Dan tentu saja pembuatan industri atau menambah pabrik pembuatan sampah ini tentu sangat membantu. Untuk selanjutnya, membangun jembatan layang. Membangun jembatan layang di sepanjang Jalan Malioboro akan meminimalisir kemacetan yang terjadi di jalan tersebut. Kami membangun flyover di jalan tersebut karena jalan tersebut menjadi jalan yang selalu padat dan tingkat kemacetan yang selalu tinggi. Saya sendiri ingin membangun jembatan layang ini dengan adanya teknologi seperti menambah billboard yang dimana dapat diakses melalui suara dan juga dapat membantu para wisatawan untuk mencari informasi seperti sejarah Malioboro ataupun tempat-tempat yang padat tingkat kemacetannya. Melakukan pemugaran dengan 3D scanner. Dengan pemugaran ini diutamakan untuk cagar budaya yang hancur karena bencana perang ataupun termakan oleh usia. 3D scanner ini sendiri sudah banyak digunakan di teknologi Apple, dengan begitu bisa membantu memugar mana yang perlu diperbaiki. Membuat sarana prasarana MRT. Membuat sarana prasarana seperti MRT dengan tujuan memudahkan para mahasiswa untuk berpergian ke kampus mereka dan orang-orang yang ingin berpergian dengan waktu yang singkat. Selain itu, penggunaan MRT juga diharapkan agar para masyarakat bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi guna mengurangi polusi yang ada saat ini.
Apalagi saat ini kan kota Jogja banyak yang mengatakan sangat panas. Nah, oleh karena itu kita membuat sarana prasarana seperti MRT ini supaya mengurangi polusi yang ada dan supaya kota Jogja bisa kembali menjadi sejuk lagi. Bentuk sebuah perbedaan di mana masa Yogya masih di tangan penjajah yang menolak dunia luar dan masih kental dengan kebudayaan Jawa. Seperti pada gambar terlihat pada perbedaan tugu, yaitu pada tahun 1928 sudah terlihat jelas, pada tahun 2016 terlihat jelas bahwa ada sebuah perbedaan signifikan, dan juga pada perbedaan benteng Rotterdam, di mana benteng Rotterdam adalah benteng peninggalan Belanda pada saat masa penjajahan dahulu. Inilah contoh dari citra yang saya ambil di Malioboro. Seperti yang kita lihat, ada 3 garis itu, dan 3 garis tersebut akan kita bangun, yaitu jembatan layang untuk penyeberangan jalan para masyarakat atau wisatawan. Yang selanjutnya, jalan ring road yang memiliki ruas jalan dengan total panjang 36,7 km ini. Di sini kita akan bangun sebagai jalan, yaitu bisa dibilang kendaraan lama, yaitu andong, yang dimana masih menggunakan tenaga hewan. Untuk industri sampah ini sendiri akan kita bangun seperti PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga sampah, yang dimana energi dari sampah daur ulang tersebut akan kita salurkan ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang membutuhkan teknologi listrik atau daya listrik yang sangat besar. Untuk selanjutnya, Taman Sari, yang dimana memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Untuk Taman Sari ini sendiri, kita kembangkan teknologinya, seperti membangun billboard, atau menambah seperti tablet-tablet atau teknologi seperti Google Maps atau Google yang bisa diakses dengan suara. Ini adalah beberapa permasalahan yang membuat kita menginginkan atau membuat program-program tersebut, yaitu yang pertama banyak ya kaum fakir miskin, yang kedua adalah korban kriminalitas yang tinggi, dan 3 sampah yang berserakan. So the conclusion is the economic sector is a concern for the people of Yogyakarta. The high poverty rate is a serious problem that must be fixed in making the city of Yogyakarta a prosperous and growing city. Slowly, poverty in the city of Yogyakarta can be covered as technology develops. When poverty in Yogyakarta can be overcome, Yogyakarta will become a city that is very developed in terms of economy and technology. Apa itu adalah dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Okay. Is it done? Dan Miss. Okay. So in English section, just Afril Navigan, ya. The one who give the conclusion. Yes. Is it right? Okay. Yes. Aji, Aurelia, Navigan, siapa lagi tadi? Felix Rafael. Felix, please turn on your camera. I will capture the photo to be the document. Silakan di. Ya. Aji bisa minta tolong share screen biar jadi satu dengan kamu share screen, lalu kamu tampilin yang slide pertama. Sebagai dokumen saja. Oke, Miss. Wait, Yeah. Miss. Okay. Okay, while waiting for Aji sharing the screen, I think that's the great performance, yeah. And then the second performance, please be ready. Sebentar.
Rahel Jesse, Andrew Gunawan, Michael Samuel, and Yosafat. Ya, tapi Aji share screen dulu biar Miss bisa screenshot. Navigan, bisa on cam dulu? Oke, I will screen the screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Ya, thank you Aji. Untuk anak-anak yang lain ya, yang sudah presentasi, kalian boleh melengkapi tugas-tugas yang belum ya. Untuk level C juga, kalian bisa sambil melengkapi tugas-tugas bahasa Inggris yang belum ya. Jadi tugas bahasa Inggris yang belum itu adalah dari news item, caption, jurnalnya dilengkapi ya, biar nanti bisa nilainya tidak kurang ya. Oke, untuk kelompoknya Rahel Jesse, Andrew, Michael Samuel, and Yosafat, you can start the recording. Okay. Thank you, Miss. Yeah, you're welcome. Jangan lupa minggu depan ulangan ya, seperti jadwal. Ulangannya itu UH3 bahasa Inggris tentang prosedur teks ya, Jumat 19 November. Kalau sastra Inggris itu UH Sasing keempat di pertemuan pertama, sastra Inggris minggu depan ya. Oke, silakan dimulai, Andrew. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang terkasih. Izinkan saya dan rekan satu kelompok membagikan hasil kerja kolaborasi kami dengan tema Jika Aku Menjadi Kepala Daerah. Saya Yosafat Devandra sebagai Bupati Sampang dan 3 rekan saya yaitu nama saya Andrew. Nama saya Mikael Samuel Jutalo. Saya Rahel Jesse Natasha. Next. Daerah yang menjadi objek pembahasan kami dalam tugas kolaborasi hari ini adalah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Next. Visi misi saya sebagai Bupati Sampang adalah menjadi pemimpin yang peduli dengan masyarakat dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Sampang. Sedangkan misi membentuk persatuan di dalam keberagaman masyarakat Sampang, melestarikan keberagaman yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang, serta memajukan potensi SDA dan SDM di Kabupaten Sampang. Next. Kabupaten Sampang merupakan wilayah kabupaten yang berada di utara bagian timur dari Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Sampang memiliki nilai ekonomi yang progresif sekaligus peluang degradasi lingkungan dan daerah dinamisnya adalah wilayah pesisir atau pantai. Keberagaman yang ada di Kabupaten Sampang. Pertama, keberagaman agama. Di Kabupaten Sampang, Madura, masyarakatnya menganut berbagai macam agama. Dengan adanya perbedaan keragaman agama tersebut, kami akan selalu menerapkan kepada masyarakat daerah Sampang untuk selalu menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Tindakan yang kami lakukan yaitu dengan cara menjalin kebersamaan di dalam suatu lomba hari besar keagamaan. Yang kedua, keberagaman gender. Untuk keberagaman gender yang ada di Kabupaten Sampang, Madura, kami akan melakukan penerapan pendidikan di kalangan sekolah menengah atas. Penerapan tersebut yaitu mengajari anak-anak di usia muda untuk selalu menjunjung tinggi kesetaraan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Karena perkembangan yang semakin pesat, maka pemerintahan Kabupaten Sampang menuntut untuk fokus dan memberikan perhatian lebih besar sebagai upaya untuk meminimalkan tekanan ekologis yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Next. Berikut adalah permasalahan yang berada di Kabupaten Sampang. Yang pertama, masih rendahnya tingkat rata-rata pendidikan. Yang kedua, angka kemiskinan yang masih tinggi. Dan yang ketiga, akses terhadap layanan air minum dan sanitasi masih belum merata.
Yang keempat, masih adanya pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. Yang kelima, ada pemerataan kualitas sarana dan prasarana. Yang kelima itu pemerataan kualitas sarana dan prasarana dasar masih minim. Keenam, wilayah potensial belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih tergolong rendah. Tantangan dalam membangun daerah Sampang. Next. Wilayah Sampang merupakan wilayah yang minim sumber daya alam. Secara geografis terpisah dari Pulau Jawa, sehingga pengembangan ekonomi dan sosial, khususnya iptek, menjadi amat sangat terhambat. Perkembangan iptek di Kabupaten Sampang contohnya masih cukup terhambat. Baru sekitar 70% dari rakyat Sampang yang menikmati listrik. Ketimpangan sosial yang terjadi. Kabupaten Sampang adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura yang memiliki potensi di sektor perikanan yang cukup besar. Tetapi kehidupan nelayan dan warga pesisir pantai tersebut masih mengalami ketimpangan sosial karena nelayan di sana masih dibilang miskin dan hasil mata pencahariannya belum menjamin. Ketimpangan sosial sendiri memiliki arti kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang memiliki status yang sama. Selanjutnya, aspek penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, kondisi mata pencaharian yang bergantung pada musim yang tidak menentu, ancaman polusi dan perusakan lingkungan pesisir. Yang kedua, rendahnya SDM dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan. Yang ketiga, keterbatasan dalam pemahaman teknologi yang membuat kualitas dan kuantitas tangkapan tidak maksimal. Yang keempat, pola hidup masyarakat yang konsumtif, yang dimana saat memiliki penghasilan banyak bukan untuk ditabung, melainkan untuk membeli kebutuhan sekunder. Yang terakhir, fasilitas yang masih belum mumpuni, yaitu kurangnya akses pada sumber permodalan, pasar teknologi, dan organisasi nelayan itu sendiri. Selanjutnya, berikut adalah dampak dari ketimpangan sosial. Yang pertama, masyarakat tidak mampu untuk beralih profesi dari nelayan karena kurangnya mutu dan kualitas. Yang kedua, kehidupan masyarakat yang masih belum mencapai kata sejahtera. Yang ketiga, mata pencaharian yang masih belum bisa menjamin kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, SDM yang masih belum memiliki kualitas baik dan efisien. Yang kelima, tidak ada kemajuan dalam perekonomian wilayah. Selanjutnya, berikut adalah solusi terhadap ketimpangan sosial. Yang pertama, memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya nelayan, untuk meningkatkan moral ekonomi nelayan dan meningkatkan mutu produksi sehingga hasil produksi bisa inovatif. Yang kedua, mengembangkan kembali program pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP untuk mempercepat berkembangnya usaha di pedesaan guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, kerjasama dan interaksi yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat sehingga bisa melakukan pengembangan yang cepat dan baik. Next. Pemanfaatan potensi yang ada di Kabupaten Sampang yaitu potensi wilayah kabupaten atau kota, potensi ekonomi, perdagangan, wisata alam, wisata budaya, dan wisata purbakala. Peta pemanfaatan lahan untuk produk unggulan pertanian di Kabupaten Sampang. Lahan pertanian terbesar di Kabupaten Sampang dimiliki oleh Kecamatan Banyu Ates sebesar 13.159 hektar. Sedangkan penggunaan lahan pertanian terkecil dimiliki oleh Kecamatan Torjun sebesar 3.769 hektar. Komoditas perkebunan yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan meliputi tembakau, jambu mete, kelapa, wijen, dan cabai jamu. Kami hendak mendorong agar pertumbuhan produk-produk pertanian unggulan dapat diterapkan untuk menambah hasil ekonomi dari daerah Kabupaten Sampang maupun kecamatan di bawahnya sendiri.
Ya, berikut adalah penampakan lahan pertanian permakultur di Sampang Utara. Jadi, Kabupaten Sampang ini memiliki kultur lahan pertanian yang kering, sehingga minim air bersih, sehingga sebagian besar lahan hanya cocok digunakan untuk menanam padi dan jagung. Hal ini membuat kami ingin lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur agar lahan pertanian di kabupaten ini dapat menerima cukup air. Next. Mayoritas masyarakat Kabupaten Sampang memiliki karakteristik ekonomi yang rendah, yaitu 160 desa dengan rata-rata pendapatan Rp889.900. Hal ini menunjukkan ketimpangan ekonomi yang cukup besar pada masyarakat Kabupaten Sampang. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Sampang mencapai 20,71%. Namun pada tahun 2020 bertambah menjadi 22,78% atau 22.210 jiwa. Jika dikalkulasikan, kenaikan mencapai 22.530 jiwa. Next. Berikut adalah beberapa upaya yang akan kami lakukan dalam membangun dan memperbaiki kemiskinan. Yang pertama yaitu bidang pemerataan jumlah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur seperti jalan merupakan mesin utama dalam mendorong investasi, memacu pertumbuhan ekonomi, dan distribusi logistik. Yang ketiga, meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik identitas, kependudukan, dan kecukupan pangan. Next. Berikut adalah program kerja kami. Yang pertama, percepatan pembangunan jalan lingkar selatan pemerintahan Kabupaten Sampang. Infrastruktur juga mendukung program pemerintah seperti percepat pelaksanaan program pemilihan ekonomi nasional atau PEN dan program padat karya. Hal ini menjadi perhatian pemerintahan Kabupaten Sampang karena akan menjadi urat nadi baru bagi perekonomian Sampang, sekaligus mengurangi beban jalan dari kendaraan berat yang masuk ke pusat kota. Yang kedua yaitu nelayan modern, yang dimana pekerjaan nelayan biasa kerjakan dan butuhkan tenaga yang kuat bisa digantikan dengan adanya robot atau perahu yang lebih canggih dan bisa membantu nelayan dalam menangkap ikan, sehingga nelayan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Yang ketiga, seminar kesetaraan gender di tingkat SMP. Di Kabupaten Sampang memiliki keberagaman gender, sehingga kami membuat program seminar yang kami lakukan di tingkat SMP. Seminar ini berisi tentang pemahaman kepada siswa untuk selalu menghargai perbedaan gender yang ada. Conclusion, several solutions can be offered to develop the Sampang area for the better, namely the South Ring Road Development Program in Sampang District, with the South Ring Road Construction Program. Conflict with local residents have arisen. The conflict arose because of problems in land acquisition. However, the South Ring Road Development Program can provide its own benefit to the local community. The advantage is that the surrounding community is increasingly prosperous because of the equitable distribution of development results in the area. With this program, it can encourage investment for the economy of Sampang district itself. Therefore, this program must continue to be implemented even though it causes conflict in the community. The solution to solving the conflict is for the government to prepare new land for those land will be used. Sekian, terima kasih. Pilih paslon kami untuk Kabupaten Sampang yang berkembang dan maju. Terima kasih.
Okay, yes, that's great performances for Rahel, Royosafat, Michael, Samuel, and Andrew. Yeah, I want you to give the previous slide. Miss akan screenshot dulu. Andrew, bisa di previous slide yang bahasa Inggris tadi, yang bagian conclusion. Baik, Miss, sebentar. Slide yang bagian conclusion. Sampang, Madura, Jawa Timur. Sudah? Andrew bisa minta diperlihatkan slide yang conclusion tadi? Oke. I will take the photo ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Silakan penampil berikutnya ya. Dari kelompoknya Junil. Siapa lagi tadi? Sebentar. Sofia sama Alda, Bu. Sofia dan Alda. Untuk yang lain ya, bisa melengkapi tugas-tugas yang belum. Tugas news item, tugas caption, Google Form ya. Lalu minggu depan persiapan untuk ulangan prosedur teks ya. Jadi bisa mempersiapkan melengkapi tugas ya. Junil, Sofia dan Alda, you can start the presentation. Yes, you can start. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Guru SMA Katolik Yesus dan kepada teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami akan melakukan kampanye mengenai visi, misi, dan program kami. Perkenalkan, nama saya Yulian Aldora Payong sebagai calon bupati dari Kabupaten Malaka, NTT. Dan perkenalkan, nama saya Veronica Sofia Mayor sebagai calon wakil bupati Malaka, NTT. Saya sendiri, Dionel Richard Pratama Prihartono sebagai tim sukses dari Paslon nomor urut 10 Malaka, NTT. Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang disahkan dalam bidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan UU Daerah Otonomi Baru. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Timor Leste dan jumlah penduduk kabupaten Malaka di tahun ini adalah 932.700 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Malaka terletak pada 9 derajat 18 menit 7,19 detik sampai 9 derajat 47 menit 26,68 detik lintang selatan dan 124 derajat 38 menit 32,17 detik sampai 125 derajat 5 menit 21,38 detik bujur timur. Luas wilayah kabupaten ini adalah 1160,63 km persegi. Batas-batas wilayah Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut. Bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Belu. Bagian timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Kovalima Timur Leste. Bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Timur. Bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Selanjutnya untuk visi yang kami buat adalah mewujudkan Kabupaten Malaka yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Misi kami adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan masyarakat sejahtera yang kreatif dan berdaya saing, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya hingga ke pelosok desa yang ada di Kabupaten Malaka. Program-program kami adalah... Sebelum kami masuk ke dalam program-program yang telah kami buat, kami menemukan permasalahan yang kami temukan di Malaka. Yang pertama yaitu ketimpangan pengembangan diri manusia. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang, mengakibatkan seseorang menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. Sama halnya dengan Kabupaten Malaka,
yang kualitas SDM-nya masih cukup rendah dikarenakan tidak memperoleh pendidikan yang cukup. Alasan umumnya adalah kondisi ekonomi yang rendah. Selain itu, penyebabnya juga terdapat dari ketersediaan ruang belajar yang layak bagi para pelajar dan masih sangat minim sehingga KBM tidak bisa berjalan dengan lancar dan mengakibatkan sebagian siswa terpaksa harus diliburkan dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Akibatnya, anak-anak menjadi tidak memiliki semangat belajar dan akhirnya lebih memilih untuk bermain di rumah dan tidak bersekolah. Karena mereka tidak pernah diberikan kepastian kapan mereka akan mulai belajar seperti siswa di kota-kota yang lain. Program yang kami tawarkan untuk masalah tersebut, yang pertama adalah mengadakan program Kartu Malaka Cerdas yang dapat digunakan oleh para pelajar, di mana dengan menggunakan kartu tersebut, para pelajar dapat bersekolah dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya adalah memperbaiki bangunan-bangunan sekolah, menambah ruangan di sekolah-sekolah, serta menyediakan sarana-prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar di sekolah, seperti memasang WiFi, menyediakan laptop dan komputer bagi para guru dan para siswa untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Program selanjutnya adalah dengan mengadakan program literasi. Program literasi yang kami adakan ini berupa literasi online dan offline. Dengan adanya program ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Malaka, serta membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi-informasi yang dibaca. Buku-buku yang kami sediakan adalah buku-buku yang menarik, sehingga anak-anak tidak akan bosan untuk membaca buku tersebut. Untuk literasi online, kami akan menyediakan aplikasi perpustakaan online yang bernama Malaka Membaca, di mana aplikasi ini menyediakan berbagai jenis buku online yang bisa dibaca kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat Malaka, dan aplikasi ini tidak akan memungut biaya apapun. Permasalahan selanjutnya yang kami dapatkan yaitu ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Ketimpangan ini juga seringkali ditemukan di daerah Kabupaten Malaka, di mana ketersediaan akses di wilayah Kota Betun lebih banyak dan tercukupi dibandingkan dengan subwilayah seperti Rinhat dan Sasitamen. Minimnya ketersediaan akses di beberapa subwilayah tersebut yang kami maksudkan adalah masyarakat Rinhat yang sering kesusahan dalam hal mendapatkan air dan kondisi jalan di Sasitamean yang memprihatinkan. Adanya ketimpangan tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih, untuk mandi, bahkan untuk minum. Selain itu, kondisi jalan yang memprihatinkan membuat subwilayah Sasitamean sulit untuk dijangkau, dan aktivitas masyarakat tidak dapat berjalan dengan lancar. Program yang kami tawarkan untuk masalah ini adalah mengadakan pembangunan dan perbaikan jalan di desa-desa, serta jembatan yang rusak untuk mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya adalah menyediakan tangki sekurang-kurangnya 4 di setiap desa yang kekurangan air untuk menjamin persediaan air bersih bagi masyarakat. Selanjutnya untuk ketimpangan yang kita dapatkan yaitu antar golongan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini biasanya terjadi karena perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Bukti real yang terdapat di kabupaten ini adalah masyarakat kelas atas biasanya memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan masyarakat kelas bawah yang umumnya bekerja sebagai petani. Masyarakat kelas atas tentu bisa menyekolahkan anaknya di luar kota, bahkan di luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta mereka pun mampu memperoleh akses kesehatan hingga ke daerah luar untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan terbaik. Lain halnya dengan masyarakat kelas bawah yang tentu akan kesulitan untuk memperoleh biaya yang cukup dalam menyekolahkan maupun dalam memperoleh akses kesehatan yang baik dan layak. Program yang kami tawarkan untuk masalah tersebut adalah dengan mengadakan program pengobatan dengan menggunakan IKTP bagi masyarakat yang berasal dari Kabupaten Malaka. Apabila mereka melakukan pengobatan menggunakan IKTP ini, seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya adalah dengan membentuk kelompok tenun dan menyediakan alat tenun mesin dan juga bahan yang diperlukan seperti benang. Setelah itu akan dibantu promosi oleh pemerintah.
Penggunaan ATM ini tidak memakan waktu yang lama seperti alat tenun manual yang umumnya masih menggunakan kayu dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Apalagi pada masa sekarang kain tenun banyak diminati bahkan hingga ke mancanegara. Dan apabila kita masih menggunakan alat tenun manual, kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Nah, dengan penggunaan ATM ini dapat membantu memenuhi permintaan pasar untuk memproduksi kain tenun yang banyak dalam waktu pengerjaan yang lebih singkat. The program that we are creating is solely to help the people of Malacca Regency to increase their income. Besides that, it can make the people of Malacca Regency become creative and able to compete. We are aware that, of course, there will be some people who think that our program will consume a lot of budget and reduce the aesthetic value of Malacca culture. But what we are doing is the best, so that Malacca Regency can become a prosperous, superior district and be able to compete with other regions, as well as the economic needs and basic needs of the people of Malacca Regency on a daily basis can be met properly. Terima kasih atas pemaparannya dari calon bupati dan calon wakil bupati. Tidak lupa saya mengingatkan kepada para hadirin sekalian, jangan lupa coblos nomor 10 untuk Kabupaten Malacca yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Okay, that's great performance for Veronica, Sofia, Yoliana, and Junil. Sangat bagus sekali presentasinya, kampanyenya. Itu adalah kelompok terakhir di kelompok ini ya, pas 11.45. Sebelum kalian left meet, misalnya mengingatkan untuk tugas-tugasnya dilengkapi karena itu juga masuk dalam tidak hanya project collaboration, tapi nilai-nilai yang lain itu juga mendukung ya. Sebelumnya misal mengingatkan dulu untuk nilai-nilai yang belum dilengkapi, tapi Miss harus stop recording dulu ya.